adanya salinan ijazah Jokowi yang bisa dilihat oleh publik akan kembali membuka tabir kebenaran atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Kali ini Roy Suryo CS kembali mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jika yang sebelumnya didapat dari KPU RI, kini Roy Suryo CS mendapatkannya dari KPU DKI Jakarta. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah salinan ini makin menguatkan tudingan Roy Suryo CS dan bagaimana juga sikap dari pihak Jokowi terkait usaha para menudingnya terus-menerus mencari bukti. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Mas Roy, malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Bang Rifai, malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Oke, ini kita duduk bertiga lagi di sini di Sapa Indonesia Malam. Kali ini ada yang berbeda, dejavu. Kali ini ada yang berbeda. Mas Roy mendapatkan salinan baru yang didapatkan dari KPU DKI Jakarta. Katanya ada kejanggalan perbedaan dengan KPU pusat. Yang mana janggal, yang mana bedanya? Jadi kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan, yaitu pada legalisasinya. Okay. Ya, gitu. Ya, ini yang KPU pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak gebah. Jadi kalau ada dua, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat ini atau pusat? Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa, itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu lah. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP, Universitas Pasar Pramuka, dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012, maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Nah, jadi krusialnya. Tapi yang menarik gini, Mbak, apapun itu, 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan, ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti apa? Berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Oke, jadi kita bahas dulu yang tadi perbedaan antara nama dekan yang menandatangani antara versi yang KPU Jakarta dengan pusat. Betul, kalau KPU Jakarta itu kan untuk dia Pilgub tahun 2012. Sementara yang pusat itu untuk Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dan tidak apa-apa berarti artinya kalau perbedaan nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu masih oke. Cuman adalah kami juga mempertanyakan kenapa antara 2 KPU pusat dan KPU DKI itu melakukan penutupan terhadap beberapa informasi yang menurut kami yang ada mana, 11 loh. Yang mana? Ini tanda tangan Pak Yakob itu ditutup. Tanda tangan dari Pak Sunardi ditutup. Kemudian nama Jokowi masih ada, tapi tanggal lahir, kemudian data-data ini ditutup. Bahkan legalisatornya ya di sini nama itu juga ditutup. Nomor ijazah ditutup. Bersifat kerahasiaan mungkin? Itulah anehnya ya, karena ini semua sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan. Makanya kami pertanyakan ya, uji konsekuensinya. Ini kan nutup ini kan harus ada melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih. Gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus pertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Bang seru. Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi Mas, tanda tangan, dia nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya, sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya.
Kedua, ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Oke. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak, tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas Karena katanya ketika bagaimanapun terima. juga ini fakta umum. Ya. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, Di ini- semua kampus seperti itu. Ini kan? yang menarik. Nah, maka fakta notari ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun Oke. pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi. Memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, Bang Rifai, dugaannya kami ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Oke. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih dengan Ya. catatan ya. Kalau gitu rasanya emang nggak cukup Mas Roy. Udah Oh, dikasih gini, kok salinannya. artinya gini, ini adalah kemenangan rakyat. Ya, selama ini kan Jokowi sendiri kan mengatakan, wah nggak bisa, nanti hanya ditunjukkan di pengadilan. Sehingga sedemikian canggihnya, sedemikian sektinya atau sedemikian ampuhnya ijazah ini. Akhirnya inilah kemenangan kita. Kita berhasil mendapatkan kopi itu secara resmi ya. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan tuh Roy Suryo CS Pak Bonatua dapatnya secara ilegal, legal. Nah, ini satu yang lagi yang menarik. Ini mungkin bagus untuk kita semuanya dengan case ini. Kita akan perbaiki ya, atau kita akan protes ya kepada sistem pemilu berikutnya, Pilpres terutama. Jangan sampai KPU itu tidak melaksanakan yang namanya kalau pemeriksaan ya, di pemeriksaan itu faktual. Verifikasi. Ya, verifikasi, betul. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini verifikasi ternyata hanya lihat ijazahnya aja, terus lihatnya udah selesai. Padahal harusnya verifikasi itu lihat ijazah aslinya juga. Oke. Kami mendapatkan 2 data dari KPU pusat maupun KPU daerah DKI Jakarta yang saat ini datang. Mereka semua mengatakan mereka hanya menerima kopi ijazah ini dan legalisasinya. Artinya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Nah, itu padahal KPU itu punya anggaran. Oke. Punya anggaran untuk Itu melakukan verifikasi oke. aktual. Itu gitu. masalah di KPU, Mas Roy. Tapi Iya, kalau betul. masalah di Mas Roy Suryo CS sebagai penuding ijazahnya Pak Jokowi ya palsu katanya ini. Iya. Berarti puas atau enggak dengan terima salinan dari Belum. KPU Jakarta, Kan ini KPU baru salah Pusat, 2. belum yang di Surakarta. Salah 2 dari 8. Kami Oke. itu mengajukan 8 Oh, surat. banyak banget. Banyak. Kami ilmiah kok. 8 itu adalah termasuk salah satunya KPU Pusat. Itu pun ada 2. Ya, tahun 2014 dan 2019. Yang sudah kami dapatkan ini 2019. Ada yang 2014. Nanti harus kita cek yang 2014 itu kayak apa. Apakah memang beda? Karena DK-nya beda. Apakah yang 2014 itu sama dengan 2012? Lah itu nggak boleh. Wong penggunaannya beda. Oke. Ya gitu. Ada yang di Pos Solo. Karena itu 2 kali juga 2005 dan 2010. Jadi artinya ini adalah hasil dari doa restu dari masyarakat semua. Akhirnya kita memenangkan ini gitu loh. 2-0 ini gitu loh. Tapi nanti kita targetnya 8-0. Oke. Apa artinya